Oh, kirain apaan? Ini sepatu sebelah. Ya. Wih, apa ini? Lur, pas lagi asik-asiknya ngegas motor, aku malah salfok sama pemandangan kayak gini. Sapaan? Naruh sampah kok di tengah jalan. Kok bisa ya ada keranjang sampah nongkrong di tengah jalan gitu ya? Buang sampah tuh di sana. Siapa nih? Bahaya banget ini kalau dibiarin. Tak pinggirin dulu yo, biar aman. Orang kalau nggak tertib begitulah. Sampah taruh sembarangan. Untuk kerja. Waduh, ternyata ada harta karun nyempil di sini, Lur. Pas lagi. Satunya gimana ya? Cuman satu. Masa satu pakai sepatu, satu pakai sendal? Ternyata harapan gak sesuai kenyataan, Lur. Pas diubek-ubek lagi, dibuang. Kok gak ketemu pasangannya ya? Ternyata cuma sebelah doang. Ini nanti kalau tak buang, ntar kayak dulu lagi kena orang. Mau aku lempar, malah keinget sama kejadian lalu, Lur. Daripada bahaya. Tuh, jangan sampai terulang lagi yo. Mending diumpetin aja dulu deh, biar gak kemana-mana lagi. Sepatu sebelah gini emang biasanya bawa sial. Dah ya, sini. Kerja. Oh, kirain apaan? Ini sepatu sebelah. Sial aja. Selamat datang di kebun rimba alam bahagia. Asal kalian tahu aja, tempat ini digadang-gadang sebagai kebun organik terbesar yang ada di Pulau Belitung. Keren ya? Wih, apa ini? Apa tuh? Hah? Aduh, kok bisa ini sepatunya balik lagi yo? Sepatu yang tadi? Ya kan aku bilang apa kan? Kalau sepatu kok cuma sebelah bikin sial. Untungnya aku gak sendirian, Lur. Udah ada Ayu Tasya yang siap nemenin aku panen si jeruk kunci. Atau orang sini biasa juga nyebut jeruk songkit. Jangan remehi ukurannya yang imut-imut kayak gini ya. Biarpun kecil, tapi airnya melimpah. Dan rasanya asam segar yang khas banget. Lur, kata Ayu Tasya, kita cari yang kulitnya mengkilap dan agak empuk dikit pas dipencet. Itu tandanya airnya udah full dan siap peras. Ayo yuk, kumpulin yang banyak yo. Butuh waktu kurang lebih 3 bulan nih, Lur, sampai pohon jeruk kunci bisa berubah dari bunga menjadi buah siap panen. Di Belitung, jeruk kunci ini udah kayak nyawa bagi setiap kulinernya, Lur. Mau bikin sambal, makan mie Belitung, sampai minuman dingin
jeruk kunci gak boleh absen. Piye zaman mulur. Di masa lalu, jeruk kunci bukan sekedar buah. Ia tumbuh bersama sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Buah asam ini berasal dari Cina yang kemudian beradaptasi dengan tanah Bangka dan menjadi simbol akulturasi budaya Tionghoa dan Melayu. Bagi warga Tempo dulu, jeruk kunci juga berperan sebagai obat tradisional. Kandungan vitamin C alaminya dimanfaatkan untuk meredakan batuk, pilek, hingga membantu menjaga kesehatan tubuh. Dalam tradisi kuliner, jeruk kunci adalah kunci rasa. Asam segarnya hampir selalu hadir dalam masakan khas Bangka. Mulai dari lempah darat, cuka pempek, sambal, hingga mie kuah ikan. Mantep yo! Siapa ini yang lebar lebar saya, Dari mana ini? Waduh. Kira ada harta karunnya, dia nggak ada apa-apanya ini. Kok lama Pak? Jam segini baru nyampe sini? Ada yang ngelempar tadi. Oh, lempar apaan? Sepatu bot. Sepatu bot? Iya. Ih, parah itu orangnya. Kenapa, Pak? Sepatu? Iya, ada yang lempar sepatu bot. Sepatu kamu, Dul. Enggak, yuk. Aku nggak punya sepatu. Nih, aku kerja pakai sendal. Kalau aku punya sepatu mah, enak kerja pakai sepatu buat emang ya. Iya. Bukan sepatuku, enak aja. Oh, itu orang yang lempar-lempar sepatu tuh kurang ajar banget itu. Iya. Wah, nggak bener mah. Yaudah, yuk, udah banyak. Udah banyak. Yuk, kita bantuin Pak Chandra. Yuk. Emang? Iya. Waduh, kok ceritanya masih sama ya, Lur? Sepatunya masih berlanjut. Jeruk kunci sudah dipanen. Sekarang saatnya aku sama Ayu Tasya geser ke dapur produksi, Lur. Kita olah langsung biar kesegarannya tetap terjaga yo. Ini dia langkah pertamanya. Wajib hukumnya jeruk kuncinya kita cuci bersih dulu. Biar debu dan kotoran dari kebun tadi pada hilang semua. Jadi higienis, Lur. Lanjut ke tahap eksekusi. Yuk, ini udah dicuci, tinggal dipotongin yuk. Oh, iya. Kita belah jeruk kuncinya satu persatu jadi 2 bagian. Nah, ini dia proses utamanya. Tinggal kita peras. Tapi jangan lupa, wajib sambil disaring yo. Tujuannya biar kita benar-benar dapat sari murninya aja, tanpa ada biji atau ampas yang ikut nyemplung. Widih, lihat tuh air perasannya. Kuning segar dan melimpah banget. Aromanya aja udah bikin mata jadi melek. Yuk, panas-panas ini enak kali ya. Jeruk kunci. Mau nggak? Emang boleh? Boleh, Dul. Coba nggak? Boleh. Nih, Wih, warnanya juga. menarik kan? Iya. Jangan banyak-banyak, yuk. Nanti kena marah nanti. Harumnya beda. Gimana, Dul? Seger yuk. Wih, rasanya emang jos. Bagi yang suka manis asam, jeruk kunci ini emang cocok, Lur. Manis yuk. Manis? Iya. Lihat Ayu sih. Oh iya, daripada kulitnya agak kepake, mending aku bawa aja dulu deh buat dimasak. Nah, semua bahan sudah siap, Lur. Kali ini aku mau bikin kue bomboloni, isi selai kulit jeruk kunci. Pertama-tama, aku iris dulu kulit jeruk kuncinya yo. Selagi aku menyiapkan kulit jeruknya, yuk Tasya yang mengurus adonannya. Ada tepung terigu, susu bubuk, garam secukupnya, lalu gula pasir, tepung maizena, margarin,
dan ada campuran pengembang kue. Eits, masih ada lagi lur. Tambahkan mentega juga telurnya lur. Terakhir tinggal tuang susu cair dan lanjut aduk lagi sampai adonan mengembang sempurna dan juga kalis. Pelan-pelan tambahkan air. Kalau adonan sudah kalis, tinggal bagi 3 bagian sama rata untuk diberi warna. Yuk, aku bikin selainya dulu yuk. Yuk, tak tinggal dulu yo. Tuang dulu susu cairnya yo lur. Lanjut gula pasir, lalu masukkan irisan kulit jeruk kuncinya. Aduk dan tambahkan sedikit air dan tunggu sampai mendidih yo. Kalau sudah mendidih, tinggal masukkan mentega. Tambahkan juga garam secukupnya. Biar rasanya makin manis, layaknya selai, bisa kasih coklat putih sesuai selera lur. Terakhir, tinggal campur tepung maizena untuk mengentalkan campuran ini layaknya selai untuk isian bomboloninya nanti. Tuh kan, iki wis jadi lur. Selai kulit jeruk kuncinya udah jadi lur. Selainya udah matang lur. Giliran adonan yang sudah dibagi diberi warna. Lalu tinggal bulat-bulatkan adonan untuk membentuk adonan bomboloninya. Setelah semua adonan dibulatkan, tinggal ditutup dengan kain dan diamkan beberapa saat hingga adonan mengembang. Nah, adonan bomboloninya udah mengembang lur. Lanjut goreng aja lur. Awas yuk, jangan sampai gosong yo. Bolak-balik terus biar matangnya merata lur. Asik, bomboloninya satu persatu udah mulai matang tuh. Tandanya siap untuk diisi sama selai kulit jeruk kunci buatanku tadi. Ayo yuk, sini kita isi hasil gorengan bomboloninya sama selai kulit jeruknya dulu. Widih, ini dia bintang utama kita hari ini lor. Bomboloni isi selai kulit jeruk kunci. Dari tampilannya aja udah menggoda banget ya lor. Gak sabar pengen langsung cobain. Udah dimakan. Ini apa nih yuk? Tekstur roti bomboloninya juara lur, empuk dan lembut banget. Ini nih yang bikin beda. Pas isian selai pecah di lidah, rasanya unik banget. Jangan khawatir soal rasa pahit kulit jeruknya, karena ternyata udah hilang total, berubah jadi manis legit yang menyegarkan. Pokoknya rasanya endul surendul, tak kendul-kendul. Hah? Sepatu dong. Tuh kan yuk, Kok bisa? beneran yang ngomongin. Kok bisa sih? Ini sepatu sih. Lur, kok tiba-tiba ngidam makan bekicot yo aku?
Telur mahal, ayam mahal, tapi butuh asupan protein biar bisa tetap kerja. Ya wis lah, cari bekicote. Loh, piye toh? Ngasih lampu sen ke kiri, kok malah tiba-tiba belok kanan. Wah, jan, ora tertib tenan. Alah, malah aku yang kena apesnya, nabrak orang lagi main catur. Yo iki yang namanya the power of emak-emak, nggak ada yang bisa ngelawan, Lur. Kang, ini kecotakan lah, Kang. Oke. Banyak sini. Bos, tak tahu sepeda yo. Tak boleh kecotakan ya. Ya, udah. Iki kebetulan lagi di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Aku dan Mbak Lia mau mencari bekicot untuk bahan pastel. Tempat teduh dan sedikit lembab seperti iki memang tempat kesukaan si bekicot atau sipu darat, Lur. Banyak yang menganggap hewan asal Afrika Timur ini sebagai hama. Yowes, daripada pengaruhnya buruk untuk lingkungan, mending dijadikan makanan enak. Bener apa bener? Rebus dulu ya, jangan langsung di air mendidih. Soalnya bekicotnya akan langsung mati dan susah dikeluarkan dari cangkangnya. Pakai air dingin dulu, jadi pelan-pelan panasnya yo. Terus lama-kelamaan si bekicot bakal keluar sendiri dari cangkangnya. Saat direbus begini, lendirnya juga otomatis hilang. Jadi lebih enak pas dimakan. Rebus bekicot sekitar 20 menit. Kemudian tiriskan. Dinginkan sebentar sebelum diolah lebih lanjut yo. Sekarang tinggal memisahkan bekicot dengan cangkangnya yo. Lebih gampang toh kalau sudah begini. Sekarang langsung dirajang saja supaya lebih mudah dicampur bumbu pasta buat pastelnya nanti, Lur. Mbak Lia dan Mbak Heni sudah siap-siap membuat bumbu dan adonan pastelnya. Kalau adonannya terbuat dari tepung terigu serbaguna, susu bubuk, garam, dan telur ayam. Namanya lidah Indonesia, opo meneh lidahku. Sepertinya ada yang kurang kalau makanannya nggak pedes. Tetap ada sensasi asam dari tomat. Bawangnya juga diiris yo, jangan terlalu tebal, tapi nggak ketipisan juga. Mbak Heni sudah mulai membuat adonan pastel. Tepung terigu serbaguna dicampur susu bubuk, kemudian tambah telur dan air secukupnya. Garamnya sedikit saja, yang penting ada sensasi rasa gurihnya. Wis beres iki, kulit pastel siap dimasak. Gampang kok cara masaknya. Tinggal panaskan adonan pada wajan anti lengket. Sing penting kulitnya dibuat sampai matang yo. Kalau aku sih sukanya yang tipis-tipis tapi banyak. Jadi bisa ngerasain saus pastanya sampai puas. Soal bikin saus pasta, memang Mbak Lia jagonya. Panasin wajannya dulu yo.
Yang pertama ditumis bawang putih. Kalau sudah harum, baru masukkan daging bekicot. Lanjut, bawang bombaynya. Sekarang tinggal ditambah gula dan garam sampai pas rasanya. Sekarang giliran susu cair. Tidak hanya membuat saus pasta lebih gurih, tapi juga membantu mengentalkannya. Kalau mau warna saus pastanya merah tanpa banyak tomat, bisa pakai sari buah merah sebagai pewarna alami. Wes, sebentar lagi selesai ini, tinggal ditambah daun bawang. Akhirnya, tinggal selangkah lagi kita bisa menikmati makanan luar negeri dengan kearifan lokal khas Gunung Kidul. Tinggal menyusun saus bekicot dan kulit pastelnya. Tambahkan parutan keju di sela-sela lapisan yo. Piye, mantep toh? Pastel daging bekicot. Saiki saatnya menghabiskan lasakna bekicot. Selamat makan. Keturutan ngidamku lur. Jos gandos. Iki sok banter, lho banter-banteran piye? Wah, pura sepedane sik ono. Hari ini aku lagi ada di Desa Bajiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Wah, ada Mbak Ani lagi jalan mau ke kebun. Mbak. Si Hansip Jamet ngapain itu? Waduh, ngapurane ning ngageti. Arep Jangan-jangan mau modus ke Mbak An. Mana ning kono ke lho Pak Hansip? Walah, jujuk nanyong Bayu. Nang kene anu rawan. Mbok engko diapak-apak nek nyong kan anu keamanane kene. Ngono ana apa-apa engko tek domae kabeh. Ayo. Ah, ora Pak Hansip. Inyong mah aku baik. Ben sehat. Deneng sehat engko. Kesel ayo tek jujuk nanyong bae lah. Mah ora Pak Hansip. Aduh lho, jaraknya kok kesel kok malah repot. Apa malah sehat? Oh. Apa Dol? Apa Pak Hansip? Waduh, piye? Plek wae karo wong wedok. Mbake arep panen pacen ngene kajine, ya kan? Aduh kesel tek boncen anyong. Le cetha wae ra gelem lah sepedane sampe atos. Mbak, ini Mbak. Tak aturke wae, Mbak. Aja Wis gelem. enak lho, joke empuk lho. Oke, joke anu akeh iku sek. Wah, Mau. ayo Mbak, numpak ini Mbak. Empuk iki Mbak. Iki sok banter, lho banter-banteran piye? Wah, Pur sepedane sik ono. Dasar Hansip Jamet. Mosok sepeda bisa lebih ngebut daripada motorku iki. Piye kok? Mangkat. Kowe nabrak ngene, Dol. Nyong diserempet. Wah. Walah, Hansip nekat. Jadinya malah jatuh ke kali. Sepurane yo Mas Jamet. Akhirnya sampai juga di kebun mengkudu. Sing ngene iki, Mbak. Heeh.
Tapi wis anu isi atas no. Sing ini iki. Heeh. Oh iya. Tadi kene tak peneke. Aku kalau membantu orang nggak pernah setengah-setengah, Lur. Aku mau sekalian bantu panen mengkudu. Biar Mbak Ani nggak usah capek-capek. Tanaman mengkudu tumbuh di dataran rendah sampai sedang. Tinggi pohonnya bisa mencapai 8 meter. Buah mengkudu muda masih berwarna hijau. Setelah mateng, biasanya putih dengan bintik hitam. Mbak, Ya, Dul. gimana Mbak? Asa tadi. Wah, wis kebak iki. Wis cukup, Dul. Mbak, iki tak kau siji iki. Oh iya. Tak medun. Ya, Dul, hati-hati. Siapa tahu kalau aku rajin begini, Mbak Ani bakal seneng dan bikinin makanan yang enak, Lur. Sebelum diolah, mengkudu harus dicuci untuk menghilangkan sisa kotoran dan lendir tipis pada kulitnya. Cuci yang bersih, Lur. Jangan sampai ada bagian kotor yang tertinggal. Buah kaya manfaat ini memang punya aroma yang kurang sedap, Lur. Itu karena kandungan beberapa senyawa asam yang membentuk antibiotik aktif. Tapi kalau dicuci dengan benar dan bersih, aromanya akan berkurang. Rasa mengkudu memang cenderung pahit, Lur. Tapi kalau soal khasiat, buah ini boleh diadu. Senyawa dalam mengkudu terkenal efektif untuk menyembuhkan peradangan dalam tubuh. Mbak Ani mau mengolah mengkudu jadi makanan dari Belanda. Namanya bitterbollen. Bahan yang dipakai antara lain tepung terigu serbaguna, cabai merah, ketumbar, bawang putih, bawang bombay, susu bubuk, telur ayam, dan tepung roti. Haluskan semua bumbu kecuali bawang bombay. Khusus bawang putih dan ketumbar boleh agak dibanyakin. Ini bisa mengurangi rasa pahit mengkudu dan lebih nyaman dimakan. Bawang bombaynya diiris seperti ini ya, Lur. Mbak Ani, Ya, Dul. ini Mbak mengkudunya Mbak udah diserut, udah dicuci sekalian. Oh iya. Makasih ya, Dul. Oh, iya Pak. Setelah komplit bumbu dan bahannya, bisa langsung ditumis yo. Setelah bumbunya berubah kekuningan, masukkan parutan mengkudu. Kalau sudah mau matang, tambahkan tepung terigu dan susu bubuk. Kedua bahan ini akan membuat adonan bitterbollen menjadi creamy dan kental. Kayak gini, Lur, hasilnya. Selanjutnya, bentuk adonan dengan bantuan tangan. Setelah itu, dibaluri telur ayam yang sudah dikocok. Dari wadah telur,
adonan dimasukkan ke tepung roti atau tepung panik. Tujuannya biar dapat sensasi crispy di bagian luar bitterbollen. Kalau sudah banyak, bitterbollen bisa langsung digoreng. Karena adonannya sudah matang, jadi nggak perlu lama menggoreng. Bitterbollen kreasi Mbak Ani sudah mulai matang, Lur. Ayo, siap-siap makan enak iki. Wih, dari tampilannya sih juara, Lur. Aku masih nggak nyangka makanan dari Belanda ini berbahan mengkudu. Gigitan pertama langsung bikin lidahku baper iki, Lur. Crispy di luar, lembut di dalam. Persis Mbak Ani. Rasanya juga gurih pol. Sama sekali tidak ada rasa atau bau mengkudu yang biasanya kurang disukai. Kalau nggak percaya, monggo langsung bikin dan dicobain sendiri di rumah. Aku lagi angkut singkong untuk banti Lur. Kebetulan di Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kebumen, ada UKM yang membuat tiwul pelangi instan. Bahan bakunya singkong yang sudah tua, seperti singkong yang lagi aku angkut iki. Rata-rata singkongnya berumur 1 sampai 2 tahun. Bu, ngantar singkong ini, Bu. Oh nggih, turunin sekalian dibantu ngupas nggih Mas Gundul. Oh, ya, Bu. Singkong termasuk jenis umbi-umbian yang paling sering dimanfaatkan. Selain mudah dibudidayakan, si umbi akar ini juga gampang diolah jadi aneka makanan. Oh iya, meskipun tanamannya banyak ditemukan di Indonesia, tapi singkong bukan asli sini loh. Singkongnya gede-gede nah, Ibu ya. Iya ki wingi anune Kang Wari ki anu nandure wis 2 tahun ki nembe dibedul. Oh iya, hampir semua jenis singkong bisa diolah jadi tiwul yo. Sing penting singkongnya sudah tua. Makin tua, makin bagus. Soalnya akan makin banyak juga kandungan padinya. Dul ki wis akeh iki dicuci iki. Oh, ya, Bu. Setelah dikupas, singkong harus sering-sering kena air. Tujuannya untuk menghindari oksidasi. Soalnya saat singkong teroksidasi bisa muncul rasa pahit yang disebabkan asam cyanidanya, Lur. Nah, kalau makin banyak kandungan asam cyanida, singkong juga jadi makin pahit. Jelas nggak enak dimakan yo. Selanjutnya, singkong diiris tipis. Supaya bisa dapat irisan setipis mungkin, sudah ada alat khususnya.
Soalnya kalau pakai pisau manual biasa akan susah motong setipis ini. Kalau sudah, singkong langsung direndam, Lur. Biasanya rendamnya 3 hari supaya lebih gampang dijadikan tepung. Selama perendaman, airnya harus selalu diganti tiap hari yo, supaya nggak asem singkongnya. Dulunya, tiwul terbuat dari gaplek atau singkong yang sudah dijemur sampai menjamur. Ojo heran yo, saat itu tidak ada bahan makanan lain selain singkong. Jadi masyarakat berusaha membuat singkong tambah lama. Piye carane? Akhirnya mereka menjemur singkong sampai kering, bahkan sampai jamuran. Tapi sekarang tiwul dibuat dengan cara sehigienis mungkin yo. Setelah direndam, tiwul dijemur sampai benar-benar kering. Biasanya butuh waktu 1-2 hari. Wah, kebetulan sudah ada tiwul yang sudah jadi. Sekalian tak angkut wae lah. Setelah dijemur, singkong kering akan ditumbuk sampai jadi tepung. Kalau singkong sudah direndam cukup lama, bisa gampang remuk saat ditumbuk. Kalau tanpa direndam, lebih susah hancurnya yo. Setelah jadi tepung, saatnya diberi rasa-rasa, Lur. Ada banyak rasa dan warna tiwul yang dibuat di sini. Untuk rasa original, biasanya ditambah sedikit ubi jalar supaya hasilnya lebih kenyal. Kalau warna merah dipakai untuk rasa stroberi, hijau untuk pandan, dan masih banyak lagi, Lur. Setelah jadi adonan, ayak sampai terbentuk butiran-butiran kecil. Nah, butiran inilah yang dinamakan beras tiwul. Eits, tiwulnya belum jadi yo, masih harus melalui 2 tahapan. Karena mau dijadikan tiwul instan, beras tiwul harus dikukus sampai benar-benar mateng. Tolong dimatengin ya Mbak Midah. Ya, Ternuwun. sami-sami. Lamanya sekitar 1/2 jam. Hasilnya tiwul instan bisa lebih tahan lama. Setelah matang, tiwul masih harus dijemur lagi sampai benar-benar kering, Lur. Biasanya butuh waktu sekitar 1-2 hari. Kalau sudah kering, tiwul pelangi bisa awet sampai beberapa bulan yo, tanpa bahan pengawet loh. Tiwul pelangi bisa dimasak sebagai pengganti nasi, bisa juga dijadikan cemilan. Tinggal ditambah parutan kelapa, dijamin rasanya tiwul sudah maknyus. Kalau yang ini spesial yo, Mbak Via mau buat bumbu pasta sebagai pendamping tiwul. Saus pastanya terbuat dari campuran sambal dari beberapa jenis cabai, paprika, bawang merah, bawang bombay, dan bumbu lainnya. Ada juga tambahan jamur tiram supaya hasilnya lebih sedap. Bu, Bu, tiwul pelanginya Bu udah jadi? Iya Ndul, suwun Ndul. Oh ya Bu. Iya Ndul, suwun. Jalakan apa ya Bu? Iya Mbak. Sebelum dimasak, tiwul harus ditambah air supaya teksturnya empuk dan matang sempurna. Setelah kena air, beras tiwulnya langsung mengembang yo. Sip, sekarang
saatnya dimasak. Tidak perlu lama mengukus tiwul, cukup 15 hingga 20 menit aja yo. Sambil nunggu, langsung buat bumbu pastanya. Tumis bumbu halusnya. Kalau sudah, lanjut dengan bahan-bahan yang sudah diiris. Kemudian masukkan jamur yang sudah disuwir-suwir. Oh iyo, biar makin enak, boleh juga ditambahkan beberapa jenis seafood seperti udang dan cumi. Tinggal tunggu sampai matang, Lur. Wah iki, dari tampilannya aja sudah bikin ngiler yo. Nasi tiwul warna-warni disiram dengan saus pasta lengkap jamur dan seafoodnya. Dul, iki diulis mateng, Dul. Wah, ini tiwul tadi. Ayo, Pak. Ayo, makan. Aku makan dulu yo, udah nggak sabar nyobain iki. Nasi tiwul yang berbagai warna ini sebenarnya rasanya cukup manis, tapi nggak berlebihan. Jadi masih cocok dihidangkan dengan saus pasta seafood. Tiwul sering digunakan sebagai ganti nasi sejak zaman dulu. Walaupun sama-sama mengenyangkan, tapi kadar karbohidrat pada tiwul lebih sedikit daripada nasi biasa. Pas banget iki buat yang lagi diet. Tapi jangan makan sebanyak-banyaknya juga, Lur. Tetap harus sesuai standar kalori yang dibutuhkan yo.